Kisah kelahiran Nabi Isa bin Maryam adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah kenabian yang diabadikan secara rinci di dalam Al-Quran dan diperkuat oleh penjelasan para mufasir, sejarawan, dan ulama muslim. Para sejarawan muslim tidak hanya memaparkan peristiwa ini sebagai kisah keagamaan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sosial, politik, dan kepercayaan pada masa itu. Peristiwa ini begitu istimewa karena Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, menjadi tanda kekuasaan Allah yang melampaui hukum alam. Para sejarawan muslim menempatkan kelahiran Nabi Isa sebagai salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada seorang nabi yang sekaligus membantah tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh sebagian kaum Yahudi terhadap Maryam. Para sejarawan muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Ibnu Khaldun memulai kisah ini dari latar belakang keluarga Maryam. Maryam adalah putri Imran, seorang laki saleh dari keturunan Nabi Daud. Ibunya, Hannah binti Fakud, adalah perempuan salehah yang lama tidak dikaruniai anak. Menurut riwayat, ketika Hannah melihat seekor burung memberi makan anaknya, ia tergerak untuk berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang akan ia dedikasikan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Allah mengabulkan doa tersebut dan Maryam pun lahir. Ibunya menepati janjinya dengan menyerahkan Maryam untuk beribadah di Baitul Maqdis di bawah asuhan Nabi Zakaria. Para sejarawan muslim menekankan bahwa Maryam tumbuh sebagai perempuan suci, terjaga dari perbuatan dosa, dan dikenal karena kesalehan, ketaatan, serta kesuciannya. Menurut Al-Quran surah Maryam ayat 16-21, ketika Maryam sedang mengasingkan diri ke tempat di sebelah timur Baitul Maqdis untuk beribadah, malaikat Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki tampan. Maryam terkejut dan memohon perlindungan kepada Allah. Tetapi malaikat Jibril menjelaskan bahwa ia diutus untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Para sejarawan seperti Al-Tabari menjelaskan bahwa dialog Maryam dengan malaikat menggambarkan keheranan dan rasa takjubnya. Maryam bertanya, bagaimana mungkin ia akan memiliki anak sementara tidak pernah disentuh lelaki? Malaikat Jibril menjawab bahwa hal itu mudah bagi Allah, karena Dia telah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Maka menciptakan Isa tanpa ayah adalah perkara yang lebih mudah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah memaparkan bahwa Maryam mengandung Nabi Isa setelah malaikat meniupkan roh ke dalam dirinya dengan izin Allah. Kehamilan ini terjadi tanpa pernikahan dan tanpa hubungan dengan seorang lelaki. Dalam penjelasan para ulama, tiupan roh oleh malaikat Jibril adalah perintah Allah untuk menciptakan Isa secara langsung dalam rahim Maryam sebagai tanda kekuasaannya. Sebagian sejarawan Muslim seperti Al-Suyuti menekankan bahwa masa kehamilan Maryam kemungkinan berlangsung seperti kehamilan biasa, meskipun ada riwayat yang menyebut bahwa kehamilannya lebih singkat. Namun, mayoritas cenderung berpendapat bahwa masa kehamilan berlangsung 9 bulan sebagaimana umumnya, untuk menjaga kesesuaian dengan sunnatullah dalam penciptaan manusia. Ketika tanda-tanda persalinan mulai dirasakan, Maryam menjauh dari kaumnya. Al-Quran menyebutkan bahwa ia pergi ke suatu tempat di sebelah timur dan beristirahat di bawah pohon kurma. Para sejarawan menjelaskan bahwa ini adalah bentuk rasa malu dan takut Maryam menghadapi reaksi masyarakat yang akan melihatnya membawa seorang bayi tanpa suami. Di bawah pohon kurma itulah Maryam merasakan sakit yang sangat. Ia bahkan berharap seandainya dirinya mati sebelum peristiwa itu untuk menghindari tuduhan buruk. Namun Allah memberikan pertolongan.
malaikat memerintahkannya menggoyangkan batang pohon kurma, sehingga jatuhlah buah kurma yang segar untuk dimakan. Di dekatnya mengalir mata air jernih untuk diminum. Para mufasir menjelaskan bahwa kurma dan air adalah makanan terbaik untuk memulihkan kekuatan perempuan yang baru melahirkan. Kelahiran Nabi Isa adalah peristiwa yang penuh mukjizat. Para sejarawan Muslim menyebutkan bahwa Isa lahir dalam keadaan sehat dan langsung menjadi tanda kebesaran Allah. Namun, yang paling menakjubkan adalah mukjizat Nabi Isa yang dapat berbicara saat masih bayi. Maryam membawa bayinya pulang kepada kaumnya. Ketika kaumnya melihat Maryam membawa seorang anak, mereka menuduhnya telah melakukan perbuatan keji. Maryam tidak membalas tuduhan tersebut, melainkan hanya menunjuk kepada bayinya. Kaum itu terkejut dan berkata, "Bagaimana kami akan berbicara kepada seorang bayi yang masih dalam ayunan?" Saat itulah Nabi Isa berbicara untuk pertama kalinya, sebagaimana disebut dalam surah Maryam ayat 30-33. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah, seorang nabi yang diberi kitab dan diberkahi di mana saja ia berada. Para sejarawan Muslim sepakat bahwa kelahiran Nabi Isa adalah mukjizat besar yang mengandung banyak pelajaran. 1. Ibnu Katsir menekankan aspek pembelaan Allah terhadap kesucian Maryam melalui mukjizat ini. Menurutnya, Allah menegakkan hujjah di hadapan kaumnya bahwa Maryam tidak bersalah dan Isa lahir dengan cara yang suci. 2. Al-Tabari menghubungkan peristiwa ini dengan silsilah kenabian Bani Israel. Ia menegaskan bahwa kelahiran Isa tanpa ayah adalah penggenapan nubuat para nabi sebelumnya dan menjadi tanda datangnya risalah baru. 3. Al-Suyuti dalam Al-Khasais Al-Kubra memaparkan bahwa peristiwa ini menunjukkan keluasan kekuasaan Allah yang menciptakan manusia dalam 4 cara. Tanpa ayah dan ibu, Adam; dari ayah tanpa ibu, Hawa; dari ayah dan ibu, manusia pada umumnya; dan dari ibu tanpa ayah, Isa. 4. Ibnu Khaldun dalam kerangka sejarah menyoroti dampak sosial politik kelahiran Isa yang memicu perpecahan di kalangan Bani Israel antara yang percaya dan yang menolak, sehingga membentuk dinamika keagamaan yang mempengaruhi sejarah Yahudi dan Kristen selanjutnya. Para sejarawan Muslim sepakat bahwa kelahiran Nabi Isa mengandung pesan-pesan penting, tanda kekuasaan Allah, menunjukkan bahwa Allah berkuasa menciptakan makhluk dengan cara di luar hukum alam. Pembelaan terhadap orang saleh. Maryam dibela kehormatannya melalui mukjizat anaknya. Awal dari risalah Isa. Sejak bayi, Isa sudah menegaskan statusnya sebagai nabi dan hamba Allah, membantah doktrin ketuhanan dirinya yang kelak muncul di kalangan Nasrani. Ujian bagi Bani Israel. Kelahiran Isa menguji keimanan mereka. Apakah mereka menerima tanda Allah atau menolaknya? Kelahiran Nabi Isa menurut para sejarawan Muslim adalah kisah yang memadukan keajaiban, kesucian, dan pesan ilahi. Ini bukan hanya cerita sejarah, tetapi juga pelajaran tentang iman, kesabaran, dan keyakinan pada kekuasaan Allah. Peristiwa ini membantah tuduhan terhadap Maryam, menguatkan hati orang-orang beriman, dan menjadi bukti nyata bahwa Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dengan penjelasan para sejarawan, kita dapat melihat bahwa kelahiran Nabi Isa tidak hanya berdampak pada zamannya, tetapi juga menjadi titik penting dalam perjalanan sejarah agama-agama besar di dunia. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kelahiran Nabi Isa terjadi di tengah kondisi Bani Israel yang penuh gejolak, baik secara politik, sosial, maupun spiritual. Keadaan mereka pada saat itu tidak lagi mencerminkan kejayaan masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebaliknya, mereka sedang berada dalam fase kemunduran moral
dan berada di bawah kekuasaan asing. Menurut catatan sejarah Islam, pada masa kelahiran Nabi Isa, Bani Israel berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi menaklukkan wilayah Palestina dan menempatkannya di bawah pemerintahan Gubernur Romawi, Herodes Agung Hirudus Al-Akbar, seorang penguasa boneka yang diangkat Romawi, memerintah dengan kebijakan keras dan kerap menggunakan kekuatan militer untuk menekan pemberontakan rakyat Yahudi. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa penaklukan Romawi telah menghilangkan kedaulatan Bani Israel, sehingga mereka kehilangan kendali penuh atas urusan politik dan keamanan negeri mereka. Pemerintahan Romawi yang bercorak pagan juga bertentangan dengan keyakinan tauhid Bani Israel, sehingga terjadi gesekan ideologis yang kuat. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa masalah terbesar Bani Israel saat itu bukan hanya penjajahan, tetapi juga kerusakan iman dan akhlak di kalangan mereka sendiri. Al-Tabari dan Ibnu Katsir mengutip riwayat yang menyatakan bahwa para pemimpin agama mereka banyak yang korup, mengubah isi kitab Taurat demi kepentingan pribadi, dan terlibat dalam politik kotor. Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok besar yang saling berselisih. 1. Kaum Farisi, kelompok yang mengaku paling taat pada hukum Taurat, tetapi sering terjebak dalam sikap ria, fanatisme, dan mengabaikan nilai-nilai kasih sayang yang sejati. 2. Kaum Saduki, kelompok elit kaya yang cenderung bekerja sama dengan Romawi demi mempertahankan kedudukan dan kekayaan. 3. Kaum Zelot, kelompok pejuang yang ingin membebaskan Palestina dari penjajahan dengan perlawanan bersenjata. 4. Kaum Esseni, kelompok yang memilih hidup terasing di padang pasir untuk menghindari kerusakan moral masyarakat kota. Perpecahan ini menyebabkan lemahnya persatuan Bani Israel, sehingga mereka tidak mampu bersatu melawan penjajahan Romawi. Bani Israel pada masa itu memiliki keyakinan akan datangnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan dan memulihkan kejayaan kerajaan Israel seperti pada masa Nabi Daud. Namun, sebagaimana dicatat oleh para sejarawan Muslim, kebanyakan dari mereka memaknai Mesias secara politik dan militer, bukan secara spiritual. Ketika Nabi Isa lahir dan mulai berdakwah, sebagian besar Bani Israel menolaknya karena Isa tidak memenuhi gambaran Mesias yang mereka harapkan. Mereka menginginkan seorang raja pejuang yang akan mengusir Romawi, sementara Nabi Isa datang sebagai nabi yang membawa risalah ketauhidan dan perbaikan akhlak. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa penguasa Herodes terkenal kejam. Dalam tradisi yang dikenal di dunia Kristen sebagai pembunuhan bayi di Bethlehem, meskipun rincian ini lebih dominan di sumber non-Islam, disebutkan bahwa Herodes merasa terancam oleh kabar tentang kelahiran seorang anak istimewa di kalangan Bani Israel, sehingga ia memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki. Dalam tafsir Muslim, peristiwa ini dipandang sebagai salah satu bentuk kekejaman penguasa yang menunjukkan ketakutannya terhadap munculnya pemimpin yang akan mengubah keadaan. Bani Israel pada masa itu juga mengalami kesenjangan sosial yang tajam. Golongan kaya semakin berkuasa karena hubungan mereka dengan Romawi, sementara rakyat biasa hidup dalam kemiskinan. Pajak yang berat membebani kehidupan masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, kondisi ekonomi yang buruk seringkali memicu kerusakan moral, karena sebagian orang mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal, termasuk penipuan dan riba. Dari sudut pandang sejarawan Muslim, kelahiran Nabi Isa terjadi pada saat yang sangat kritis bagi Bani Israel. Mereka berada dalam penjajahan asing, mengalami kemerosotan spiritual, terpecah belah secara internal, dan terjebak dalam kesenjangan sosial yang tajam. Keadaan ini membuat risalah Nabi Isa menjadi ujian besar. Apakah mereka akan menerima kebenaran meskipun datang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan ekspektasi politik mereka, atau menolaknya
dan tetap terjebak dalam perpecahan. Dengan konteks ini, kelahiran Nabi Isa bukan hanya sebuah mukjizat biologis, tetapi juga peristiwa yang mengguncang struktur sosial, politik, dan keagamaan Bani Israel pada zamannya. Para sejarawan Muslim memandang bahwa Allah mengutus Isa pada masa seperti itu agar risalahnya menjadi cahaya di tengah kegelapan dan ujian bagi hati manusia. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Al-Suyuti menggambarkan bahwa sebagian besar Rabi Yahudi, yakni para pemuka agama Bani Israel, merespon kelahiran Nabi Isa dengan rasa curiga, penolakan, bahkan permusuhan. Reaksi mereka berakar pada beberapa faktor: kesombongan, kepentingan politik, dan penolakan terhadap perubahan yang dibawa oleh Isa. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayi Nabi Isa, para rabi Yahudi termasuk yang paling keras mengajukan tuduhan. Mereka memandang kelahiran Isa sebagai aib besar, karena menurut mereka, Maryam melahirkan tanpa suami yang sah. Al-Quran Surah Maryam ayat 27 hingga 28 mencatat perkataan mereka yang penuh tuduhan. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya dan ibumu bukanlah seorang pezina. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, tuduhan itu mencerminkan prasangka buruk yang sangat kuat di kalangan pemuka agama saat itu. Padahal, Allah segera membela Maryam dengan mukjizat Isa yang berbicara dari buayan, menyatakan dirinya sebagai hamba Allah dan nabinya. Namun, sebagian rabi Yahudi tetap menolak kebenaran itu. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa para rabi Yahudi ketika itu bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga memiliki kekuasaan besar dalam mengatur kehidupan sosial dan hukum Bani Israel. Mereka duduk di Sanhedrin, semacam dewan tertinggi yang memutuskan perkara agama dan hukum. Kedatangan Nabi Isa membawa ancaman terhadap otoritas mereka, karena Isa mengkritik praktik-praktik keagamaan yang menyimpang, seperti menjual fatwa demi keuntungan, mengubah isi Taurat, dan membebani umat dengan hukum yang tidak diperintahkan Allah. Al-Tabari menjelaskan bahwa sebagian rabi merasa posisi mereka terancam sebab ajaran Isa mengembalikan hukum Allah kepada makna yang murni, bukan kepada tafsir-tafsir yang dimanipulasi untuk kepentingan segelintir orang. Maka, mereka berusaha menolak ajarannya dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan fitnah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Bani Israel menunggu datangnya Mesias, yang menurut keyakinan mereka akan menjadi raja yang memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Namun, ketika Isa datang, ia tidak memimpin pasukan, tidak mengangkat senjata melawan Romawi, dan tidak membangun kerajaan dunia. Sebaliknya, Isa menyeru kepada perbaikan akhlak, ibadah, dan ketundukan kepada Allah. Para rabi Yahudi menolak gambaran Mesias seperti ini. Menurut Ibnu Katsir, penolakan tersebut bukan hanya masalah keyakinan, tetapi juga masalah kebanggaan nasional. Mereka ingin Mesias yang sesuai dengan ambisi politik mereka, bukan nabi yang mengajarkan kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah. Para sejarawan Muslim menyebutkan bahwa sebagian rabi Yahudi menjalankan propaganda untuk menjatuhkan Isa di mata rakyat. Mereka menuduhnya sebagai anak zina, penyihir, dan bahkan gila. Fitnah-fitnah ini bertujuan melemahkan dukungan rakyat terhadap Isa dan murid-muridnya. Dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Ibnu Katsir menulis bahwa rabi-rabi ini bahkan bersekongkol dengan pihak Romawi untuk menyingkirkan Isa. Mereka memanfaatkan kekuasaan Romawi yang curiga terhadap setiap gerakan yang bisa memicu pemberontakan. Puncak dari penolakan rabi Yahudi adalah ketika mereka berusaha menangkap dan membunuh Nabi Isa. Dalam pandangan Islam, Isa tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa.
ayat 157 hingga 158. Namun, dari sisi sejarah, para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa tekanan terhadap Isa meningkat karena gabungan antara kebencian Rabi Yahudi dan kekhawatiran pihak Romawi. Al-Tabari menulis bahwa Rabi Yahudi memainkan peran besar dalam menghasut penguasa untuk menganggap Isa sebagai pengacau yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Dengan demikian, mereka berusaha memanfaatkan kekuatan militer Romawi untuk menghentikan dakwahnya. Meskipun mayoritas Rabi Yahudi menolak, ada sebagian kecil dari kalangan mereka yang beriman kepada Isa setelah melihat mukjizat-mukjizatnya. Namun, mereka seringkali harus menyembunyikan keimanan karena takut dikecam atau disingkirkan oleh kelompok mayoritas. Para sejarawan Muslim memandang hal ini sebagai bukti bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali bukan karena tidak adanya bukti, melainkan karena kesombongan dan kepentingan duniawi. Menurut para sejarawan Muslim, respon Rabi Yahudi terhadap kelahiran dan dakwah Nabi Isa merupakan kombinasi dari prasangka buruk, ambisi politik, kesombongan spiritual, dan ketakutan kehilangan kekuasaan. Mereka lebih memilih mempertahankan status quo daripada menerima seorang nabi yang membawa ajaran murni meskipun bukti kebenarannya sudah jelas. Penolakan ini menjadi salah satu sebab mengapa Bani Israel kembali kehilangan kesempatan untuk meraih kemuliaan yang dijanjikan Allah. Sebagaimana terjadi pada generasi mereka sebelumnya yang juga menolak nabi-nabi terdahulu